menyiapkan banyak, tapi ternyata juga nggak kemakan. Oh iya. Waktunya nggak ada. Betul. Perutnya udah penuh. Jadi mubazir. Yeah. Akhirnya apa? Biar tidak mubazir dipaksa-paksa makan, jadi malah sakit. Ya mungkin itu ya Bu Dokter ya. Kan nggak benar ini kan. Betul. Kan sudah menyalahi yang diajarkan Rasul, ya kan? Makanlah sebelum kenyang gitu ya Bu Dokter. Sebenarnya jadi nggak ada yang salah dengan puasanya. Kalau ada sesuatu berarti harus kembali ke kita dulu. Itu aturan nomor 1 itu. Betul. Karena aturan puasa nggak ada yang salah. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama podcastmu ngobrol asik bersama Lazismu. Oke. Alhamdulillah kita di hari ini bersama dengan Bu Dokter Nining. Assalamualaikum Bu Dokter. Sehat Bu Dokter? Alhamdulillah. Sehat terus ya Bu Dokter, insyaallah. Siap. Karena nanti kita juga momen yang kita akan diskusikan tentang tips sehat ketika di bulan suci Ramadan gitu Bu Dokter. Ya, sebelum itu mungkin saya akan menyapa sobat podcast. Silahkan nanti sobat podcast jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe. Klik loncengnya, jangan lupa share juga untuk biar konten gini senantiasa menjadi manfaat bagi banyak orang. Oke. Selanjutnya kita langsung saja dengan Bu Dokter Nining. Ya Bu Dokter, Insya Allah Bu Dokter. Ini kan momennya Ramadan Bu Dokter ya. Kadang-kadang itu sobat podcast bertanya-tanya sebenarnya tips sehatnya, mungkin arahan dari Bu Dokter itu seperti apa sih biar kita tetap senantiasa tetap bugar gitu kan. Karena kadang-kadang itu dengan alasan puasa itu lemes, nggak mau kemana-mana gitu Bu Dokter. Bu Dokter. Nah mungkin ada tips Bu Dokter sebelum itu mungkin bisa menyapa kepada sobat podcast dulu Bu Dokter. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat podcastmu, podcast Lazismu. Terima kasih kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mungkin ya sharing sebenarnya lebih tepatnya ya. Karena mungkin teman-teman sudah banyak membaca ataupun melihat video yang serupa gitu ya, tapi tidak ada salahnya juga kita juga memberikan sharing ya, mungkin berdasarkan selain pemahaman juga pengalaman ya dengan yang sehari-hari kita hadapi gitu ya. Betul. Memang tips sehat gitu ya. Sebenarnya kan Rasul sendiri kan sudah memberikan tips yang sempurna gitu ya Mas Roni ya. Cuman memang mungkin karena semakin jauh dari Rasul gitu kan, kita yang melaksanakan itu nggak seperti itu sehingga banyak keluhan. Betul. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah dengan puasanya. Betul. Jadi kalau ada sesuatu yang salah kita, mestinya ada yang nggak benar gitu ya, nggak benar gitu ya. Jadi mungkin kalau yang ini saya sharing ini mungkin bisa kita bagi dua ya Mas Roni ya. Tips untuk tetap bugar saat puasa secara umum. Kemudian yang kedua pada penderita penyakit kronis. Karena kan juga mungkin betul. Barangkali tidak semua tips yang umum ini bisa diaplikasikan. Kan ada beberapa pengecualian misalkan. Sehingga harus kita tekankan dulu. Ini tips yang secara umum gitu ya. Jadi kalau tips secara umum itu artinya bagi yang sehat, yang kita sehat supaya tetap sehat, tetap produktif, tidak ada alasan puasa jadi tidak mau ngapa-ngapain gitu ya. Karena kan tetap harus menjalankan aktivitas sehari-hari ya kan. Dengan beberapa catatan tentunya supaya puasanya bisa sampai selesai, optimal, mengisinya itu nggak hanya puasa tok gitu kan. Mengisi kegiatan lain juga ibadahnya gitu. Nah, mungkin yang pertama kita lihat kalau dari sisi medis gitu ya. Kalau dari sisi medis itu, karena kalau dari sisi agama sudah jelas ya. Dan yang disampaikan para ustadz yang sesuai dengan agama itu emang benar adanya gitu loh. Secara kesehatan pun juga terbukti gitu ya. Misalkan satu, mengakhirkan sahur ya, itu juga itu benar, itu benar sekali ya. Jadi yang pertama kita dulu ya, dari asupan makanan dulu ya, asupan makanan dan cairan. Karena untuk tetap sehat bugar itu kan dari asupan nutrisi itu dari makanan, minuman atau kebutuhan cairan, kemudian juga zat-zat mineral dan vitamin yang dibutuhkan ya, tidak hanya sumber energi ya kemudian juga olahraga atau aktivitas fisik, kemudian yang berikutnya adalah kecukupan istirahatnya seperti itu. Bukan malah tidur terus ya Bu Dokter. Nanti kebanyakan tidur malah nggak bagus untuk metabolisme ya. Jadi kalau kita secara umum ini orang sehat dulu ya. Orang sehat itu kalau kita kebutuhan nutrisinya itu entah puasa atau tidak itu diusahakan seimbang dengan antara masukan dengan
aktivitas. Iya, pengeluaran. Supaya apa? Supaya metabolisme berjalan dengan baik, kemudian tidak ada penimbunan ekses atau sisa-sisa kalori. Sisa kalori kalau sekali sisa nggak apa-apa, sesekali. Tapi kalau setiap hari nanti jadinya obes, kegemukan, ya kan? Jadi melar gitu ya. Apalagi puasanya kita itu sebenarnya dari segi ini ya, kalau puasa kita kan bisa juga dikatakan intermittent fasting ya Mas ya. Artinya ketika siang kita puasa, kemudian maghrib sampai subuh kan boleh makan, minum ya. Itu sebenarnya termasuk kategori intermittent fasting. Intermittent fasting itu artinya puasa yang selang-seling. Bisa sehari puasa, sehari tidak, banyak kayak puasa Daud ya. Bisa puasanya dari jam sekian sampai sekian, setelah itu makan, itu bisa. Itu namanya intermittent fasting. Jadi kalau misalkan dalam penelitian intermittent fasting maknanya bagus, puasa pun juga seperti itu, puasa Ramadan. Nah, yang tidak bagus tuh kalau kita hanya membalik makan, membalik jam makan. Oh begitu. Ya. Jadi kayak kalau bahasa gampangnya itu puo-puo itu loh Mas. Kayak anak kecil kalau puasa kan kayaknya nanti mau buka tuh pengennya A, pengen B, pengen C, pengen C gitu loh. Jadi nggak dilihat sebenarnya kita butuhnya seberapa. Hanya kayak berdasarkan keinginan. Keinginan terus asal buka saja semua dimakan. Semuanya disiapkan. Bahkan Nyun Sewu masih banyak juga ibu-ibu gitu ya, juga gitu nyiapkan banyak, tapi ternyata juga nggak kemakan. Waktunya nggak ada. Betul. Perutnya udah penuh. Jadi mubazir. Akhirnya apa? Biar tidak mubazir dipaksa-paksa makan jadi malah sakit. Ya mungkin itu ya Bu Dokter ya. Kan nggak benar ini kan. Betul. Kan sudah menyalahi yang diajarkan Rasul, ya kan. Makanlah sebelum kenyang gitu ya Bu Dokter. Sebenarnya jadi nggak ada yang salah dengan puasanya. Kalau ada sesuatu berarti harus kembali ke kita dulu. Itu aturan nomor 1 itu. Betul. Karena aturan puasa nggak ada yang salah. Nggak salah. Gitu. Jadi kalau nomor 2 kalau ada sesuatu kembali ke pasal 1. Ya kalau ada sakit ada apa? Kenapa? Berarti kita harus kembali ke ayat 1 tadi. Aturan puasa tidak ada yang salah. Kalau ada kembali ke lihat-lihat tengok. Itu. Dan itu juga sebenarnya itu saya udah ngalamin sendiri ya, kan udah pernah muda, anak-anak muda, tua sekarang ya kan. Jadi memang beda. Waktu muda kayaknya memang kayaknya pengen A B C D. Nggak makan. Tambah umur itu kayaknya sudah nggak terlalu pengen, kadang ditanya mau makan apa ya gitu, enggak, karena ketika sudah buka puasa apapun makanannya enak. Jadi enak ya Bu Dokter. Enak, alhamdulillah enak dan lezat. Lauknya lapar itu tadi. Jadi gitu ya. Jadi artinya kita harus menyesuaikan kebutuhan kita. Kalau dalam satu hari itu kita akan aktivitasnya banyak, mungkin banyak kegiatan ABCD, mungkin kita bisa prepare. Caranya bukan di bukanya, tapi di sahurnya. Ya, sahurnya. Karena apa? Kalau kita tidak puasa, itu adalah modal kita adalah sarapan. Jadi kita sahurnya itu berarti sahur itu, jadi kita kan sarapan ya. Kalau pada posisi tidak puasa itu sarapan. Karena sarapan itu sangat penting untuk menjaga kebugaran, kesehatan selama 1 hari itu. Berarti justru jadi jangan skip sarapan. Berarti kayak ada informasi yang katanya kalau belum jam 9 pagi pencernaan itu belum bisa maksimal, itu sebenarnya bukan salah, itu malah salah. Justru malah sarapan yang melebihi jam 9 itu malah nggak bagus. Begitu. Itu namanya brunch, breakfast and lunch. Begitu siap. Karena kurang bagus untuk metabolisme, untuk kebugaran maupun juga untuk yang mau diet gitu malah nggak bagus. Kan coba jangan baca-baca lagi, lihat-lihat podcast maupun review-review itu, kalau justru orang yang mau diet itu harusnya tidak boleh skip sarapan. Begitu. Karena apa? Ketika orang skip sarapan, dia akan cenderung setelah itu kayak makan balas dendam. Padahal itu istirahat kan? Betul. Nah, itu jadi justru yang awal. Makanya kita puasa, sahurnya harus utama harusnya. Kan memang bener kan aturannya sahur itu banyak berkahnya. Betul. Ya, akhirkan sahur kan apa ya? Karena itu penting. Betul. Nggak sekedar cuman makan. Padahal kita kan seringnya kebalik ya. Waktu sahur nggak semangat. Nanti giliran buka aja semuanya. Semua dimakan, apapun dimakan. Jadi harus sampai kulit-kulitnya dimakan. Jadi waktu sahur itu justru harus kita benar-benar prepare ya. Kalau misalkan kita kegiatan ke 1 hari nanti banyak, ya mungkin sahurnya harus lebih banyak. Terus pemilihan jenis makanannya, jenis makanannya. Dokter, itu penting ini. Iya, kalau waktu sahur itu usahakan adalah makanan yang
lama dicerna. Lama dicerna. Contoh Bu Dokter. Jadi karbohidrat yang kompleks. Oh, karbohidrat. Kalau kayak nasi gitu. Jangan bubur. Oke, Bu. Kalau bubur, sum-sum nanti cepat dicerna, habis lapar lagi, malah nggak efektif ya. Jadi yang lambat dicerna, satu kenapa? Efek kenyangnya lama. Nomor 2, tidak terjadi penumpukan gula dalam darah. Kalau dia dicernanya lambat kan metabolisnya pelan-pelan sesuai. Ini kan nggak terjadi penumpukan. Kenapa? Kalau kita makanan karbohidrat yang mudah dicerna, contoh terlalu banyak gula misalkan ya. Gula itu kan karbohidrat yang sangat sederhana. Sum-sum kuahnya itu kan itu begitu dimakan itu nggak perlu bermenit-menit itu langsung gula darah dalam tubuh naik. Gitu. Bagi orang yang sudah ada gangguan di metabolismenya akan lama-lama jadi mudah terjadi diabetes gitu. Jadi pilih karbohidrat yang kompleks. Jadi kalau misalkan dari beras mungkin kalau yang nggak biasa beras merah ya nggak apa sih, tapi usahakan tidak bubur gitu ya makannya, tidak bubur, jadi nasi aja. Kemudian pilih lauknya sumber protein. Sumber protein itu kan juga sekaligus sumber kalori ya Mas ya. Sumber proteinnya itu yang juga sama, yang lebih kompleks. Jadi kalorinya tinggi tetapi tidak langsung menaikkan saat itu gitu loh. Jadi awet. Jadi mungkin kalau misalkan dibagi pilihannya gitu ya, misalkan waktu buka daging atau tempe tahu gitu ya. Mungkin lebih baik dagingnya itu waktu sahur. Bukanya malah yang simpel aja, karena dia awet, awet biar tujuannya itu. Kemudian yang rendah minyak, karena minyak gorengan, santan itu nanti bikin haus. Lah nanti siang puasa, nanti rasanya haus, nggak nyaman. Jadi nggak usah banyak makan kerupuk waktu sahur. Dan kalau apalagi yang perutnya tidak nyaman, jangan banyak sambel. Pedas-pedas, asam-asam itu nggak bagus. Iya betul. Karena kan selain itu ya kering juga nanti bisa mudah untuk terjadinya GERD. Jadi asam lambungnya naik gitu ya. Itu. Kemudian itu yang berikutnya yang kalau untuk sayurnya, sayur bagus, tetap harus masuk. Semua sayur bagus ya, Sayur ya, sayurnya yang segar ya. Maksud saya sayur yang segar itu bukan sayur yang banyak santan-santan gitu loh. Saya yang bening karena biasanya di desa-desa itu suka banget kalau nggak santan itu kayak kurang gitu sayurnya. Nggak mantap. Kayak lodeh gitu. Nggak sesekali boleh lah. Sesekali aja. Karena kan tetap manusia itu juga butuh karbohidrat, protein, lemak, ya kan? Jadi nggak boleh kita hanya makan protein yang jauh. Nggak bagus kan, butuh karbohidrat juga. Terus saya nggak mau kolesterol, enggak. Kita tuh butuh kolesterol, tapi jumlahnya yang sesuai. Jadi komposisi makanan sehat itu kan sebenarnya dulu itu ya 4 sehat 5 sempurna itu udah cukup ya. Nggak perlu tambahan suplemen itu udah cukup sebenarnya. Ya kan ada karbohidrat itu bisa nasi. Nah kadang salah ya, sudah nasi tambah roti tambah mie. Biasanya mie tambahnya nasi Bu, itu cocoknya. Itu jeruk minum jeruk. Iya itu yang salah. Jadi kalau kita sudah pilih salah satu. Kalau nasi ya nasi. Kalau mau jagung ya jagung. Kalau mau kentang ya kentang. Kalau mau roti ya roti. Nggak numpuk karbo. Sudah mie instan tambah nasi, insyaallah. Nanti tambah cemilan roti. Tambah kerupuk juga malah karbohidrat. Iya betul. Nah itu. Jadi salah satu. Karena kadang-kadang yang kelirunya miss-nya di situ. Makan nasi, masih cemilannya roti. Kan double ya itu. Kemudian protein kan, protein mau hewani mau nabati, it's okay, nggak ada masalah. Karena butuh juga semuanya, nggak cukup hanya nabati. Karena kadang-kadang di makanan nabati itu misalnya tempe gitu ya, tempe kemudian tahu itu kan protein nabatinya bagus, tetapi ada zat yang tidak ada di situ tapi ada di daging. Misalkan zat besinya banyak di daging gitu, sedangkan di protein tempe ya nggak banyak gitu loh, sehingga kan kita juga butuh zat besi ya, namanya mikronutrien, vitamin, mineral. Kalau kita sayurnya cukup, kemudian vitaminnya cukup, tadi aneka macam makanan lauknya tadi juga cukup, itu insya Allah nggak perlu vitamin cukup. Sehat. Berarti tetap kembali kepada makanannya ya Bu Dokter. Jadi nggak boleh hanya saya maunya apa dulu itu
orang tua ngerawat gitu ya, makan telo, umbi-umbi tok itu ya enggak kurang nutrisi, biasanya nanti anemi karena nggak ada zat besinya, nggak mau amis-amisan takut asam urat, nggak gitu. Konsepnya nggak gitu, nanti dia kita menghindari asam urat tapi anemia lah, sama aja nggak efektif. Orang anemia tuh lemah, letih, lesu, mudah capek, udah ngantuk, kan nggak produktif. Oh iya. Nah, sering tuh ya. Tadi saya terkritik di sini Bu Dokter. Tadi Bu Dokter menyampaikan ada olahraga juga. Ya. Nah, kadang itu kan terus olahraga dijadikan alasan, lah saya puasa, dah lemes nggak usah olahraga. Ya. Padahal olahraga ternyata juga penting ketika bulan suci Ramadan misalnya. Ya. Nah itu gimana, jam-jam berapa sih Bu? Olahraga seperti apa sih yang cocoknya? Itu kadang banyak pertanyaan seperti ini. Ya. Tadi kan makanan sudah ya. Nah, makanan sekarang minumannya belum Mas. Cairannya. Iya. Cairannya juga penting betul. ini. Ya. Cairan itu kalau kondisi kita tadi kan orang sehat ya, itu kan minimal 2 liter. Iya, betul. Tapi kalau orangnya besar itu harus mengikuti jumlahnya. Jangan sama. Oh, berarti 8 liter itu tidak 2 liter. 2 liter nggak dipukul rata ya Bu Dokter, Ya tapi enggak, sesuai kan dengan berat badannya. Lah kalau orang berat badannya 150 kilo. 2 liter kurang ya. Dengan permukaan tubuh yang lebih lebar, luas permukaan tubuhnya lebih banyak kan dia kemungkinan untuk penguapannya juga lebih besar. Nah kalau cuma 2 liter ya kurang. Satu ember. Jadi terus nomor 2 kalau kita selain berat badan sama luas permukaan tubuh juga dipengaruhi oleh aktivitas fisik. Kalau aktivitas fisiknya banyak outdoor, banyak terpapar keringat, banyak terpapar sinar matahari, penguapannya tinggi, keringat banyak, kan keluarnya banyak, juga harus lebih ditambah ekstranya. Iya. Gitu. Nah itu kalau puasa tantangannya di situ. Nah aturan minumnya Bu ketika pas puasa Bu. Kalau misalnya kita taruh rata-rata 2 liter gitu ya, 8 gelas. Itu kan nggak mungkin waktu buka tok 4 gelas, sahur 4 gelas kan nggak mungkin. Jadi ada diatur, ada tipnya. Yang lebih enak itu kan sudah dipraktekkan gitu ya. Bangun tidur sebelum sahur itu. Sebelum sahur ya. Bangun tidur 1 gelas. Air putih ya, ini air putih ya, lebih netral ya. 1 gelas. Terus kemudian nyiapkan sahur. Sambil makan sahur 1 gelas, 2 gelas kan. Sambil nunggu imsak dan subuh adzan. Kan puasanya startnya adzan ya. 1 atau setengah gelas. Kan sudah 2,5 gelas minimal. Nah, taruhlah 3 gelas. Buka puasa, Allahu Akbar 1 gelas. Oh iya Dokter. 4 gelas. Kemudian waktu makan buka puasa, makan berbukanya itu 1 gelas, 5 gelas. Sholat maghrib, habis maghrib ngaji-ngaji sebentar, 1 gelas lagi, 6 gelas, ya kan? Kemudian pergi tarawih, habis tarawih dan sebagainya kan harus lagi 1 gelas lagi, 7 gelas. Iya 7 gelas. 7 gelas kan biasanya nggak habis tarawih nggak langsung tidur kan, masih macem-macem. Sebelum tidur 1 gelas, 8 gelas. Gitu cukup kan? Ya, Insya Allah udah cukup. Udah sepenuh cairannya ya. Ya, karena apa? Cairan itu sangat penting karena kalau kita dehidrasi itu sebenarnya nggak hanya air saja yang kurang. Kalau kita berkeringat itu ya, maaf mineral-mineralnya juga keluar. Nah kalau kita minum asupannya cukup, kita cukup cairannya tuh sehatnya tuh nggak cuma di kulit gitu ya. Kulitnya nggak kering, nggak, ginjalnya juga sehat. Oh iya. Ginjal kan ginjal ya, betul, ginjal itu kan dia fungsinya banyak. Dia itu penjaga gitu ya. Kalau kita kekurangan cairan, dia akan menjaga supaya tubuh itu nggak kurang. Dia akan kerja keras menyerap kembali cairan yang harusnya dibuang. Jadi kencingnya sedikit. Kalau kita minumnya banyak cairan, selama tadi kita ngomong dalam kategori orang sehat loh ya. Ginjalnya fungsi bagus, nggak usah khawatir nanti kelebihan cairan, nggak bakalan ya dibuang pasti sama ginjal. Siap. Ini tadi saya tekankan lagi orang sehat loh ya. Sehat, takutnya nanti disamaratakan. Soalnya ada kondisi tertentu memang harus cairannya harus dibatasi. Ya ini kita ngomong normal dulu ya, normalnya. Iya, ya. betul. Tuh. Kemudian juga kan dia mendetoksnya juga lebih enak. Apa yang kita makan itu kan kadang ada sampah-sampah dan nggak kadang emang iya ya sisa metabolisme itu banyak, sebagian besar hampir 90% itu dibuangkan lewat ginjal. Jadi kalau ginjalnya kita cairannya nggak cukup, itu kan sampahnya nggak kebuang sempurna ya. Ibaratnya gini nyuci, sabunnya bagus. Nodanya hilang, tapi nggak ada airnya buat nyentor, ya kan? Ya tetap aja cuma pindah tempat dari yang di sini nodanya pindah ke sebelah sini gitu loh, nggak bersih kan? Nah itu berpotensi untuk terjadinya kristal, kristal di saluran kencing, di ginjal nanti bisa merusak ginjal. Tuh, nah itu ya, itu yang gampangnya. Cairan tadi sudah ya. Kemudian yang berikutnya adalah olahraga. Nah, olahraga memang kalau kita puasa karena
tidak bisa langsung menggantikan apa yang keluar, sehingga olahraganya memang disarankan gitu ya, waktu-waktu tertentu sebelum berbuka, 1 jam sebelum berbuka. 1 jam berbuka ya. Kalau kan tadi Mas Roni nanya waktu ya, atau 2 jam sebelum tidur. Jadi habis taraweh itu. Oh, bisa ya dokter ya? Bisa. Sebelum taraweh. Ya, atau kalau memang dia yakin dengan asupan cairan maupun makanannya waktu sahur dan tidak akan kekurangan ataupun hipoglikemik ataupun dehidrasi ketika habis olahraga, bisa juga habis sahur, habis subuh. Itu bisa. Jadi tergantung kembali ke masing-masing sih ya sebenarnya. Itu dari waktunya. Kemudian dari intensitasnya ya tentunya diturunkan. Kalau yang biasa lari mungkin cukup jogging atau jalan. Kalau yang biasa 1 jam mungkin cukup 20 sampai 30 menit. Tetap dibatasi juga ya. 50 menit pun juga nggak masalah. Yang biasanya setiap hari mungkin cukup seminggu 3-4 kali. Artinya tetap olahraga tetapi tidak sampai terforsir. Jadi tetap memperhatikan kecukupan nutrisi maupun cairan yang kita tadi makan. Makanya tadi sahur itu penting. Nah, buka itu sebenarnya ya tadi kalau kita udah lapar, udah waktunya berbuka itu apa aja masuk Insya Allah. Nggak akan milih-milih nasi sama, ibaratnya ya, ibarat kata nasi sama garam sama air putih jadi. Jadi. Iya, dan cukup kenyang juga. Iya, alhamdulillah gitu loh. Dan itu kalau yang untuk diet itu bagus. Karena apa? Dia akan terjadi defisit kalori secara tidak disengaja. Gitu. Siap. Kalau yang mau diet, tapi kalau yang nggak mau diet ya jangan defisit, nanti kurus. Oh iya. Jadi harus imbang. Seperti itu. Itu tadi olahraga dari waktunya, kemudian intensitasnya. Jadi nggak boleh yang ngoyo. Itu kemudian waktu istirahat ya. Memang kan kita disunahkan mengisi malam Ramadan dengan banyak ibadah, siangnya juga ibadah, tapi supaya kita sempurna ya dari awal sampai akhir gitu ya. Ya kita harus tetap jaga sehat kan. Ya jadi itu harus istirahat juga. Jangan sampai kita puasanya di depan toh, habis itu sakit. Terus malah setengah bulan nggak puasa. Nggak bisa aktivitas ibadah yang lain kan rugi gitu loh. Jadi kita berpikirnya panjang. Niatnya itu buat Ramadan ya dari awal sampai selesai, optimal. Jadi optimal itu lebih bagus daripada maksimal di awal. Nggak selesai di ujung, padahal di ujung kemungkinan untuk banyak malam-malam yang penuh. Penuh, wah, sayang kan gitu loh maksudnya. Itu. Masya Allah, tadi sudah. Ya ini versi sehat ya Bu ya, orang versi sehat. Sekarang mungkin bisa jelaskan Bu versi, mohon maaf, orang yang ada penyakitnya, ya. Kan mungkin ya mungkin ada juga Bapak Ibu atau teman-teman sobat podcast yang istilahnya dikaruniai Allah penyakit kronis gitu ya. Ya satu harus disyukuri dulu, disyukuri. Semoga dengan bersyukur itu bisa tubuh itu kembali sehat menerima. Iya, betul. Jadi berdamai dengan keadaan. Karena gini ya, senang tidak senang. Diterima atau tidak terima itu sudah ada dan harus dijalani kan, gak bisa nolak kan. Betul. Nah jadi awal-awal mungkin kalau baru terdiagnosa gitu mungkin sedih, marah itu normal ya, manusiawi. Tetapi ketika kan harus nggak hanya berhenti di fase awal, harus sampai ke fase menerima. Karena kalau orang sudah menerima itu akan berupaya untuk tetap sehat. Usahanya banyak, misalnya dengan kontrol, kemudian berobat ataupun dengan menjaga pola makan itu ya. Itu harus dulu, apalagi di bulan puasa. Iya, betul. Di bulan puasa itu harus lebih, usahanya memang harus lebih Mas Roni. Iya, betul. Usahanya harus lebih ya. Contoh misalkan kalau saya sehari-hari yang dihadapi kan pasien ya kalau nggak diabetes hipertensi kan gitu. Oh iya, betul. Sehingga mau nggak mau harus itu ya. Kalau untuk diabetes jadi harusnya kalau memang mau niatnya Ramadan itu harus mungkin 2 bulan sebelumnya harus bagus ya, harus dijaga supaya tetap bagus. Jadi tinggal lanjut, kontrolnya harus rutin, obatnya harus diminum rutin, kemudian jaga makanannya juga nggak terus karena pengen. Jadi ya pengen itu sekali ya, kalau setiap kali namanya bukan pengen ya. Pengen cola sama yang lainnya nggak apa-apa, sesekali boleh, tapi jangan boleh. Tuh, kemudian jangan lupa untuk kontrolnya sebelum Ramadan itu harus kontrol supaya diskusi sama dokternya obatnya apakah dilanjutkan semua atau ada yang harus dikurangi. Karena memang teorinya itu ada yang penyesuaian dosis Mas Roni. Nah itu nggak bisa sama semua orang, jadi harus masing-masing ke dokternya sendiri-sendiri. Yang tahu riwayatnya sebelumnya itu lebih bijak menurut saya itu. Jadi nggak mengurangi sendiri, nanti malah jatuhnya
tinggi atau ngedrop, saking takutnya tinggi semuanya diminum, makanya sedikit jadi ngedrop, ya kan nggak sampai Lebaran puasanya itu. Kalau yang orang dengan hipertensi kalau dan DM ada komplikasi jantung, tapi ingin tetap puasa, ya kan, sebenarnya kan dia dapat rukshoh ya Mas ya, boleh tidak puasa karena sakit kronisnya dengan mengganti fidyah gitu ya. Betul. Tetapi kan orang mau beribadah kan nggak boleh dilarang Mas Roni. Saya pun saya diajari sama guru saya dulu ya, orang mau beribadah puasa Ramadan kok kamu larang, emang kamu siapa? Nah gitu, betul. Saya jadi cek, oh ya benar juga ya. Kalau ada apa-apa terus nanti kamu yang diminta di akhirnya pertanggungjawabanmu, kamu yang melarang dia puasa gimana? Kalau kondisinya dia artinya tidak sedang sakit akut ya, artinya ya cuman DM seperti biasanya gitu ya, nggak apa-apa, pengen puasa ya puasa aja, cuman memang ada resiko ya, kita jelaskan aja di warning aja. Tapi saya pribadi, saya ingat guru saya itu saya nggak pernah melarang, jadi saya pasti bertanya, Bapak Ibu nanti Ramadan ada niat untuk ikut berpuasa apa tidak? Bu dokter, saya ingin, oh nggak apa-apa, saya tuh tidak saya bertanya aja Bu, saya mau menyesuaikan obatnya, saya bilang gitu. Saya tidak memaksa ibu harus puasa, tapi saya juga tidak melarang kalau emang ibu ingin puasa gitu. Itu saya, karena ingat guru saya bilang gitu. Berarti oh ya benar ya, kembali kepada masing-masing ya, kembali lagi ke sakit jantung tadi, misalkan DM hipertensi ada komplikasi pasien jantung juga. Nah pasien jantung itu biasanya ada restriksi cairan. Cairan tadi yang 8 gelas tadi ya mungkin nggak bisa maksimal Mas Roni. Jadi ya disesuaikan sesuai anjuran Pak dokternya atau Bu dokternya jantung juga. Kemudian juga aktivitasnya kita yang harus menyesuaikan Mas. Kalau udah sakit itu memang ya itu tadi menyesuaikan diri itu bagian dari menerima. Berarti tetap. Ojo makso. Kan tadi niatnya mau puasa sampai lulus. Ya jangan maksa gitu loh. Karena kembali kondisi masing-masing. Ketika saya juga pesannya gitu, ya mudah-mudahan sampai selesai. Kalau misalkan ada belum maghrib kok ada lemes dan sebagainya, ya mohon dibatalkan dulu. Daripada nanti tidak beresiko kepada tubuhnya nanti ya, dokter. Mungkin berniat mengganti di hari lain. Niatnya utang dulu. Daripada sekarang maksa tuh besok sakit sampai Lebaran nggak bisa. Saya biasanya gitu motivasinya. Termasuk juga yang untuk jantung, aktivitasnya jangan terlalu capek, karena untuk jantung kan lebih dari sekedar diabetes Mas. Karena apa? Kalau diabetes itu selama dia terkontrol baik-baik aja ya, tapi kalau jantung walaupun terkontrol itu tetap aktivitasnya akan terganggu Mas. Jadi mudah capek. Jadi jadi olahraga pun juga milih-milih Mas. Orang jantung nggak bisa. Maka syukurilah ketika kita lagi sehat. Biar tidak jatuh sakit. Mungkin itu. Terus kalau yang sakit ginjal, apalagi sudah cuci darah, ada loh pasien saya sakit ginjal udah cuci darah, Masya Allah, alhamdulillah beliau puasa. Dan ini juga selama ini ya kemarin kontrol itu beliau ini alhamdulillah aman Bu dokter. Saya nggak puasa ketika cuci darah saja. Jadi di hari lain beliau cuci darah. Ya monggo alhamdulillah, yang penting tahu ketika harus memutuskan batalin puasa gitu. Ada gitu. Jadi nggak, jadi ya memang kita walaupun tahu itu nggak istilahnya ya, ada potensi beresiko, tapi kita tidak bisa melarang, itu aturan, itu kewajiban yang memerintahkan Allah ya lah. Kita itu siapa gitu loh. Saya kembali lagi gitu. Saya cuma bisa matur, oh kondisinya sekarang seperti ini. Kalau puasa resikonya seperti ini, jadi harus begini-begini, harus support semua keluarga. Gitu Mas Roni. Siap. Mungkin siap. Yang sakit seperti itu. Masya Allah. Terima kasih Bu Dokter, luar biasa. Dari tadi tips yang sehat sampai mohon maaf yang sedang sakit, ternyata ada tipsnya dan bagaimana kita juga bisa memilih makanan, minuman maupun tips olahraga juga ya Bu Dokter. Siap. Satu lagi Mas, lupa. Kurma. Kurma. Itu kan bagus ya, kurma itu bagus. Tidak ada yang salah dengan kurma. Yang salah kita kalau terjadi sesuatu itu. Kalau Rasul puasa bukanya sahurnya kurma aja kan Mas. Kalau kita udah makan nasi, kolak, roti, masih tambah kurma. Jadi kadang-kadang nyun sewu, keinginan untuk mengikuti sunnah itu bagus, tetapi kadang kita lupa. Kita misalkan terutama yang tadi pasien yang ada diabetes itu ya, jadi lupa beliau nyun sewu karena saking ingin mengamalkan sunnah. Jadi sahur buka pakai kurma, tetapi lupa nggak mengurangi porsi makanan yang lain. Jadi gulanya naik. Jadi nggak salah kurmanya. Kembali kepada lagi diri sendiri. Lah Nabi buka kurma 7 butir selesai, nggak makan yang lain bisa. Kita
Kurmanya 5 butir, sahurnya 5 butir, tapi masih makan yang lain-lain. Gimana gulanya nggak tinggi, tambah madu lagi gitu kan. Oh iya. Ya itu. Saya pesan kenapa itu penting karena apa? Karena kurma itu makanan bagus sebenarnya. Dan itu sangat ada sunahnya itu ketika puasa. Jadi kan kita memang pengen melanjalankan sunah ya Mas ya, tapi ya itu ya contoh Nabi itu yang sempurna itu loh Betul, siap, Masya Allah. Jangan yang enaknya aja, kurmanya enak dimakan, sunah yang lainnya enggak gitu. Oke, maksud saya gitu. Siap. Jadi kadang-kadang kok gulanya naik gitu kalau yang pasien diabetes. Karena berlebihan tadi ya. Iya, harusnya kalau mau makan kurma, sisihkan makanan yang lainnya. Enggak usah makan takjil yang lainnya. Gitu. Tapi nggak makan kerupuk, nggak ada kerupuk. Siap. Matur suwun sekali Bu Dokter. Masya Allah, sangat bermanfaat ini bagi sobat podcast Lazismu. Oke sobat podcast, alhamdulillah sudah diskusi dengan Bu Dokter Nining. Kita sudah banyak ilmu yang kita dapatkan, baik yang puasa versi yang mohon maaf yang sehat maupun yang sedang diberikan Allah ujian dengan sakit ya Bu Dokter. Insya Allah sudah kita jelaskan. Jadi silakan nanti sobat podcast yang ingin bertanya nanti bisa konsultasi di bawah di komentar kita. Nanti saya tanyakan langsung ke Bu Dokter Nining, nanti kita jawab di komentarnya. Oke, terima kasih. Semoga kita tetap sehat di puasa ini dan semoga menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Oke, mungkin cukup dari sekian dari saya podcastnya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu.